Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu lagi di Salam Pagi. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-49, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, ada peribahasa yang mengatakan, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang penggala. Tentu kita pernah mendengar peribahasa itu. Peribahasa itu mengandung pengertian bahwa kasih ibu kepada seorang anaknya itu tidak pernah berkesudahan, sepanjang jalan, tidak pernah terputus. Artinya kasih ibu itu terus berkesinambungan. Tetapi tidak sebaliknya dengan kasih anak. Kasih anak kepada orang tua kadang-kadang terbatas karena situasi, kondisi, dan keadaan, atau bahkan karena kemauan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, jawaban Allah atas pertanyaan umat Israel yang pada waktu itu diombang-ambingkan oleh perasaan mereka tentu adalah dengan mengilustrasikan bagaimana kasih Allah itu digambarkan seperti kasih ibu kepada anaknya. Wajar sebenarnya kalau bangsa Israel pada waktu itu ada di dalam kebimbangan, ada di dalam keputusasaan, ada di dalam perasaan di mana mereka ditinggalkan dan dilupakan Allah. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Bangsa Israel yang pada waktu itu dikepung dan diserang oleh Raja Nebukadnezar sengaja dibiarkan oleh Allah. Bahkan mereka ditawan dan dibawa ke Babel. Allah pun tidak berbuat sesuatu terhadap mereka. Tahun demi tahun mereka lewati di tanah pembuangan, dan sepertinya Allah berdiam diri, tidak menolong mereka, membiarkan mereka begitu saja. Sebenarnya secara manusia wajar kalau mereka berpikir bahwa Allah telah melupakan dan meninggalkan mereka. Tetapi menjawab keraguan-raguan, kebimbangan, dan bahkan pertanyaan bangsa Israel yang besar itu, Allah mengilustrasikan kasih-Nya yang besar seperti kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Pernahkah Bapak Ibu melihat seorang ibu tega meninggalkan anak-anaknya? Tentu tidak pernah. Sekalipun ada, bahkan kasih Allah itu dikatakan, lihat, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi sekalipun ada ibu yang melupakan anaknya, Allah sekali-kali tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan umatnya. Bahkan di dalam ayat yang ke-16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Begitu besar kasih Allah kepada umatnya, begitu besar karunia yang telah diberikan Allah kepada umatnya. Terkadang Allah mengizinkan persoalan itu terjadi untuk mengajar kita, untuk mendidik kita, supaya kita bisa memaknai kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, pagi ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita bersama. Mungkinkah kita mengalami pergumulan dan menyerukan doa-doa yang sudah sekian lama kita doakan, tapi belum didengar dan belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin secara manusia kita lelah, mungkin kita berpikir Allah meninggalkan kita. Tetapi Bapak Ibu, melalui teks perenungan firman ini, kita diingatkan bahwa Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat mengasihi umatnya. Allah ingin agar kita tetap percaya dan berharap kepadanya, sekalipun kita menghadapi situasi yang sulit saat ini. Ingat, kasih Allah kepada kita seperti kasih seorang ibu kepada anak yang tidak pernah meninggalkannya. Dan kalaupun ada seorang ibu yang meninggalkan anaknya, Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan nama kita ditulis di telapak tangannya. Itu artinya
Pernahkah Bapak Ibu meninggalkan telapak tangannya? Tidak pernah kan? Telapak tangan selalu kita bawa kemana-mana. Itulah gambaran betapa Allah mengasihi kita dan sangat menginginkan kita sebagai anak-anaknya hidup dalam ketaatan. Untuk itu, kalau mungkin saat ini kita mengalami pergumulan yang berat, mari kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap berdoa, dan jangan pernah menyerah di dalam doa-doa kita, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah terbatas. Terima kasih untuk karunia-karunia, berkat, pemeliharaan yang Tuhan telah nyatakan atas kehidupan kami. Melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami diingatkan bagaimana Allah mengasihi kami seperti seorang ibu mengasihi anak-anaknya. Bahkan Allah menempatkan kami dan menggambar kami, melukis kami di telapak tangan-Mu. Begitu besar cinta kasih-Mu terhadap kami. Untuk itu ajari kami, untuk kami terus percaya dan berserah kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Kami menyerahkan pergumulan kami Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Yang bergumul dalam ekonomi, Tuhan berkati. Yang bergumul dalam studi mereka, Tuhan juga menolong dan memberkati. Terima kasih, kami siap untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.